9 dari 10 pintu rezeki itu dari perniagaan. Jadi saya lahir di Bandar Lampung, tepatnya 15 November 1984. Saya anak ketiga dari 6 bersaudara, ya. Jadi dan saya satu-satunya di keluarga ini yang akhirnya memutuskan menjadi seorang entrepreneur. Nah, sedangkan yang lain, saudara-saudara saya yang lain, ayah saya juga itu adalah rata-rata karyawan dan profesional, ya. Jadi ayah saya itu sebagai lawyer, pengacara. Makanya kenapa saya kuliah di Fakultas Hukum di UGM itu juga awal mulanya ya karena arahan dari orang tua. Ya sebagai mahasiswa ya, memiliki perasaan sudah sebesar ini kok masih belum mandiri gitu ya. Pengen ya, niat awalnya pengen kemandirian sih, kemandirian, bisa punya uang sendiri gitu ya. Dan saat itu 2004 entrepreneurship belum seperti sekarang ya. Kampus-kampus, kalau saya ngisi di kampus, kebetulan saya sering diundang di acara seminar-seminar di kampus. Ternyata banyak penyelenggaranya itu dari resmi jadi bagian SKS kuliah tentang entrepreneurship gitu. Jadi saya cukup surprise juga, ternyata entrepreneurship sekarang cukup didukung lah di dunia kampus ya, dunia resmi di perkuliahan juga ada. Bisnis pertama saya itu tahun 2004 tuh lagi booming distro ya, model distro and clothing ya, gitu. Terus saya bareng temen, dia kebetulan anak Bandung ya. Terus yuk kita buat distro yuk gitu. Kan brand-brand clothing kan dari Bandung kan rata-rata. Yuk kita buat, misalnya kita buat toko awal pertama di Adi Sucipto ya, Jalan Laksda Adi Sucipto. Berjalan sekitar 2 tahun lah, akhirnya ya bisnis itu kita tutup. Nah, itu bisnis pertama saya. Terus akhirnya saya beralih lagi, bisnis apa lagi ya yang potensi. Nah saat itu 2005 ya, itu 2005 lagi rame jual beli handphone itu. Nah, dulu di Ramai Mall itu dulu ada bagian khusus counter handphone di sana. Kita buka di sana counter handphone. Itu bareng teman juga ya. Jadi bareng teman yang udah punya pengalaman juga di situ gitu. Jadi saya memang siapa nih yang, karena kan kita belum ada pengalaman bisnis. Paling enggak ya secara bisnis sudah ada yang lebih expert lah begitu kan. Nah, sama juga ceritanya juga sama saat itu, karena bisnis handphone ini kan akan berhasil kalau owner langsung terjun ya, langsung negosiasi, langsung gitu. Sedangkan saya kan saat itu sambil kuliah juga itu, serahkan ke karyawan, terus ke teman juga kadang dia juga harus nyambi kuliah juga karena sama-sama kuliah ya. Dan akhirnya ya sama penjualan kelihatan, terus ya ternyata ya mungkin karyawan ada yang bermain juga ya, dan akhirnya adalah daripada rugi berkelanjutan kita tutup. Itu terus baru lanjut lagi bisnis ketiga. Nah ini bisnis ketiga tahun 2006. Kebetulan saya suka sebagai pelanggan laundry kan, ya, sebagai pelanggan laundry. Terus teman tadinya awal mulanya sih ide dari teman ya, ide dari teman, yuk kita buka laundry gitu. Potensinya lumayan nih kan itu. Terus di 2006 tadi akhirnya ya udahlah kita coba buka buat laundry gitu. Tadinya sama, bareng rencananya sih mau join dengan teman. Tapi terus akhirnya pas udah akhir-akhir menjelang kita mulai, dia akhirnya mundur lah, nggak jadi lah. Saya yang bingung sendiri karena kan bisnis laundry ini kan cukup padat modal ya. Satu dia harus sewa tempat, paling enggak kan ruko gitu ya. Sedangkan saya mahasiswa kan saat itu ya. Masih saya semester berapa? 2006 tuh berarti kan tingkat akhir lah. Terus juga harus beli mesin cuci gitu. Beli mesin pengering, dryer kan. Dan akhirnya karena
teman tadi nggak jadi join, ya akhirnya saya mau nggak mau jalan sendiri. Ketika saya jalan sendiri, ya dengan modal seadanya ya, itu pun harus minjem juga itu untuk modal awal gitu. Dan hanya cukup, saya ingat sekali itu cuma cukup beli 1 mesin cuci dan 1 mesin pengering. Ya jadi awal mula motivasi saya selain kemandirian tadi ya, saya dapat itu ya apa, itu katanya sih bukan hadis ya, tapi dari begini kalimatnya, 9 dari 10 pintu rezeki itu dari perniagaan. Jadi Allah itu ngasih 10 pintu rezeki. Terus 9 diantaranya itu dari berdagang, berbisnis atau berniaga. Terus saya berpikir, kalau Allah ngasih 9 pintu rezeki, terus ngapain saya harus berebut 1 pintu rezeki dengan menjadi seorang karyawan atau profesional. Nah di situ motivasi saya, ya motivasinya masih motivasi materi sih ya saat itu ya. Sebelum saya belajar mendalam lagi tentang Islam gitu, terus akhirnya motivasi saat itu ya masih anak kuliahan gitu ya, ya masih motivasinya kesuksesan dalam wujud materi. Terus kenapa dikasih Simply ya karena memang ya kita pengen menggambarkan apa orang diberikan kemudahan, kesederhanaan gitu ya, di dalam urusan cuci mencuci gitu loh, nggak ribet gitu. Jadi di Simply Fresh itu ya namanya dia jadi dia lebih pakaiannya itu nggak pusing ngurusin pakaian cucian itu tinggal Simply Fresh gitu. Ya, awal mulanya filosofinya begitu. Sejak awal dari pengalaman juga lihat bisnis sebelumnya, kita langsung inovasi kan. Inovasi yang saya ingat ya saat itu belum ada laundry kiloan gitu ya, laundry kiloan yang memberikan pilihan aroma pewangi gitu ya. Berarti bisa dibilang waktu itu di Jogja pertama kali Mas lah ya yang mencetuskan ide seperti itu ya, ada pelayanan baru gitu loh. Mungkin ya, kalau yang saya ketahui sih baru dari Simply Fresh sih. Kita langsung 7 pilihan aroma pewangi. Jadi ada 7 gitu ya. Jadi ada 7 dan kan cukup banyak 7 ya. Orang milih sendiri gitu ya. Terus akhirnya inovasi kita pertama itu. Dan ya lumayan, pelanggan cukup antusias juga ya. Cukup antusias. Terus kita juga inovasi selanjutnya itu cuci kilat ya. Cuci kilat 4 jam jadi ya. Cuci kilat 4 jam jadi. Sebenarnya mungkin ada kompetitor juga, cuma mereka kurang menonjolkan itu gitu ya. Kurang menonjolkan. Dan akhirnya ya singkat cerita pelanggan mulai rame nih. Mulai rame. Dengan harga juga kita saat itu masih bersaing ya. Nah cuma tantangannya adalah mesin yang nggak mendukung ya. Mesinnya cuma 1 ya, pengeringnya 1. Saya ingat itu sering sekali kalau pas lagi pakaiannya banyak ya, orderannya banyak, itu sering lembur kita hampir nggak tidur juga lah, bisa dibilang 24 jam itu giling terus mesin itu ya, 24 jam giling terus supaya apa? Supaya bisa jadi tepat waktu kan gitu, karena kan kita harapannya normal 1 hari jadi kan gitu, karena itu sempat kita lakukan itu. Terus akhirnya kita tekuni, akhirnya baru tambah lagi mesin, tambah lagi dryer, terus investasi lagi, nambah lagi. Terus baru buka cabang kedua gitu ya. Buka cabang kedua. Nah, buka cabang kedua terus kita inovasi lagi yang akhirnya dapat rekor muri juga. Rekor muri itu laundry kiloan pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi ultraviolet. Nah, jadi prinsipnya itu sebenarnya saya melihat dari air isi ulang. Ya, kalau duluan banyak ya air isi ulang. Terus saya ngeliat tuh ada lampu kayak ungu-ungu gitu ya. Itu lampu apa kan saya lihat itu. Saya tanya-tanya, oh itu lampu untuk mensterilkan air. Jadi air sebelum masuk ke mesinnya tadi disterilkan dulu gitu loh. Terus akhirnya saya, wah ini bisa nih diterapkan di laundry, saya bilang. Buat khususnya orang-orang yang punya kulit sensitif atau bayi yang kulitnya sensitif. Terus akhirnya kita buat konsep laundry kiloan yang pakai teknologi ultraviolet. Jadi air disterilkan dulu sebelum masuk mesin cuci. Nah dari situlah akhirnya kita dapat rekor muri ya. Rekor muri yang kita dapat 2 rekor muri sebenarnya. Itu yang pertama. Dan terus baru saya mulai berpikir lagi. Saat itu tahun 2007 ya. 2007 pas kelulusan saya. Jadi saya angkatan 2003.
Lulus 2007 lulus. Nah ini tantangannya makin berat lagi, tantangannya dari keluarga kan gitu. Nah, terus saya lulus, kebetulan IPK lumayan ya, 3,3 gitu ya. Lumayan anak UGM gitu ya. UGM Fakultas Hukum 3,3. Nah tantangannya orang tua, kamu kuliah di Jogja cuma jadi tukang cuci, mau jadi apa katanya gitu. Kamu mau jadi apa kalau cuma jadi ya ibarat, karena kan nggak ada basic pengusaha ya, artinya keluarga kan pengen yang terbaik kan gitu. Akhirnya udah sana lamar kerja kan gitu ya. Akhirnya ya udahlah, saat itu Simply Fresh baru 2 outlet. Jadi tahun 2007 itu kalau saya dengar gaji fresh graduate 2007 berarti kan 13 tahun yang lalu ya, itu bisa sampai 15 juta per bulan gajinya. Cukup besar bagi apalagi fresh graduate kan itu. Artinya yang daftar juga ribuan nih, banyak. Saya sampaikan ke orang tua, saya minta buktikan 1 tahun untuk membuktikan bisa berhasil di bisnis laundry ini gitu. Kalau saya nggak berhasil 1 tahun, saya mau disuruh jadi apa saja saya mau gitu. Kenapa? Ya karena kan orang tua pengen keyakinan ya, pengen kepastian ya, pembuktian juga. Yang penting kan orang tua itu anaknya kan jadi orang kan begitu ya, nggak mau anaknya gagal gitu. Terus baru saya mulai berpikir, ini kalau kita UMKM ya, mau buka 1 cabang aja saya butuh waktunya ya kurang lebih setahun kan tadi. Kalau saya mau buka 10 cabang, masa saya harus 10 tahun kan gitu kan. Saya berpikir, ini kalau perusahaan besar itu dia mudah aja, mungkin dia bisa buka IPO pasar modal gitu. Pikiran saya saat itu ya, Terus kalau kita yang UMKM bagaimana nih kan gitu. Terus saya akhirnya ketemu pola namanya franchise atau waralaba. Nah, akhirnya mulai kita ikut pameran franchise ya. Saat itu saya ingat pameran franchise pun kita karena harganya mahal ya saat itu untuk kelas kita UMKM kan, ikut pamerannya kan di Jakarta, di Jakarta Expo Center itu kan. Itu akhirnya kita bahkan sharing ukuran pameran 3x3, kita sharing bareng teman, yuk bareng berdua biar hemat gitu. Tapi dari situlah perjuangan kita itu akhirnya terbayarkan dan langsung melesat di situ ya. Melesat, terus akhirnya banyak media-media juga yang meliput. Terus kita juga dapat rekor muri sebagai waralaba laundry kiloan pertama di Indonesia. Nah kita yang pertama dapat. Itulah titik mulai maksudnya melejitnya. Ya betul, terus akhirnya banyak orang yang bermitra dengan kita. Dan tapi tantangannya ya itu tadi, kita edukasi laundry yang ditimbang, laundry yang dikiloin. Nah, jadi kita yang edukasi. Terus akhirnya kita juga banyak dapat penghargaan juga ya. Penghargaan, paling nggak kita, kalau saya hitung itu, saya data itu 36 penghargaan kita dapat. Nasional, internasional. Ya sampai sekarang itu 36 penghargaan. Yang bergengsi itu Asia Pacific Entrepreneur Award ya, itu kelasnya Asia Pasifik. Terus ada juga yang tadi rekor muri, kita ada juga juara wirausaha mandiri, kalau pernah dengar ya wirausaha mandiri. Terus ada juga yang diadakan Menpora ya, wirausaha dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, kita juara 1 juga, dan banyak lah gitu ya. Dan ya akhirnya kita banyak diliput media. Nah saat itu kan 2008, 2007 itu media, sosial media belum seperti sekarang ya. Artinya ketika kita mau eksis itu masih harus, kalau mau cepat ya pakai media mainstream, media TV nasional. Nah, akhirnya ya di situ akhirnya mulai banyak langsung kemitraan mulai membanjir gitu ya. Langsung kita expand dan ya alhamdulillah sekarang kita sudah di 101 kota dari Aceh sampai Papua. Kita sudah buka 355 outlet workshop ya, workshop laundry yang diawali ya tadi dari gang kecil di Kejayaan, Jalan Flamboyan ya, dan bisa tumbuh seperti itu. Nah, lalu baru tahun 2010 kita diversifikasi bisnis penginapan, guest house ya. Dan terus berkembang lagi baru 2013 Simply Prime ya, Simply Prime Laundry itu yang premiumnya. Simply Fresh itu teknologinya beda dari Jerman, jadi khusus pakaian satuan ya. Jadi bukan yang dikiloin ya, khusus premiumnya lah ya, yang satuan. Nah, memang banyak pembelajaran ya ketika jatuh bangun. Kalau saya bilang setiap
entrepreneur atau pengusaha itu pasti pernah mengalami kegagalan ya. Itu sebuah hal lumrahnya sih begitu ya. Ketika mereka langsung melejit berhasil pun saya kira mesti dia akan nanti mengalami satu titik kegagalan lah. Entah habis itu bisnisnya melejit sebentar terus ambruk kan gitu. Terus dia mengalami kegagalan lagi atau terus berhasil lagi gitu. Saya kira itu sebuah proses yang menuju pendewasaan lah, artinya begitu. Dan di 2 bisnis saya sebelumnya yang menurut saya ya tadi seperti saya sampaikan, saat itu tahun itu entrepreneurship tuh nggak seperti saat ini gitu. Artinya ketika kita belajar bisnis tuh ya benar-benar otodidak sekali gitu. Kalau sekarang banyak ilmu-ilmu bisnis tuh yang ya tinggal di YouTube saja ada. Ini juga kan dibuat channel YouTube gitu kan. Artinya banyak inspirasi yang bisa kita tiru. Cara-cara teknis atau sunatullah dalam berbisnis juga banyak yang bisa teknik apa, misalnya internet marketing, cara optimasi apalah, Google AdWords, misalnya Facebook Ads kan. Ada semua ilmunya kan ada, tinggal kita mau jalanin atau enggak kan gitu. Artinya kalau sekarang sumber informasi tentang menuju sebuah cara kesuksesan itu berlimpah ruah kan gitu loh. Tinggal yang perlu dioptimalkan kan kemauan saja. Kemauan, tingkat motivasi, semangatnya. Nah, cara-cara saya kira sudah tinggal diambil saja. Nah, kalau saat itu benar-benar ya kita trial error gitu ya. Ibaratnya itu kita harus menguji coba sendiri. Proses trial error ini kan lama kan gitu ya. Ya, Jadi saya juga ingat untuk dapat ini pun ikut pelatihan, ikut coaching, ikut workshop, ikut seminar ya. Itu mungkin kalau dihitung itu ya ratusan juta juga habis gitu untuk mendapat ilmu-ilmu tadi gitu. Jadi bukan dianggap saya benar-benar, tapi saya tetap mengakses ilmu-ilmu tadi itu untuk percepatan tadi supaya waktu tadi bisa lebih cepat lagi. Nah, jadi dan menurut saya itu langkah wajib kalau kita mau berhasil itu harus mau mencari ilmu gitu. Ya. Jadi itu sih jadi saya menganggap 2 kali kegagalan di bisnis saya tadi itu ya dalam rangka pembelajaran lah.